Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jirallah. Saya mahasiswa kimia UGM yang pada semester ini, semester genap, mengambil mata kuliah profil biomolekul. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi docking senyawa obat liganzopolrestat sebagai inhibitor aldosa reduktase. Enzim aldosa reduktase merupakan salah satu enzim yang berperan penting pada jalur poliol yang menyebabkan komplikasi diabetes. Peningkatan aktivitas aldosa reduktase akan menyebabkan akumulasi sorbitol. Hal tersebut akan menyebabkan komplikasi diabetes, antara lain neuropati, retinopati, nefropati, dan diabetes katarak. Oleh karena itu, diperlukan senyawa kimia yang dapat menghambat aktivitas enzim aldosa reduktase. Inhibitor aldosa reduktase telah dikembangkan untuk pengobatan komplikasi sekunder pada diabetes. Mereka termasuk alstatin, benurestat, dan dapat dibaca sendiri hingga zopolrestat. Pada kesempatan ini kami atau saya akan melakukan simulasi docking dari liganzopolrestat sebagai inhibitor aldosa reduktase. Tujuan dari simulasi ini yakni melakukan simulasi molekular docking liganzopolrestat sebagai inhibitor aldosa reduktase itu sendiri, kemudian untuk menganalisis hasil simulasi molekular docking liganzopolrestat sebagai inhibitor aldosa reduktase. Metode dalam simulasi kali ini yakni pertama, penyiapan struktur protein. Struktur protein yakni berupa struktur protein human aldosa reduktase yang mana dapat diunduh dari website Protein Data Bank. Kemudian enzim aldosa reduktase dipreparasi menggunakan software Chimera. Protein aldosa reduktase human ini yang saya unduh bakal nanti akan membawa reseptor ligan zopolrestat sekaligus. Kemudian langkah kedua yakni penyiapan struktur ligan zopolrestat. Jadi karena yang tadi diunduh proteinnya langsung terdapat ligan zopolrestat, sehingga dapat langsung diolah dengan software Chimera untuk diambil ligan zopolrestatnya saja. Kemudian langkah ketiga yakni preparasi file docking. Jadi kedua molekul yakni protein sendiri, reseptor, dan molekul dari liganzopolrestat dipreparasi menggunakan Chimera dan kemudian dilanjutkan preparasi dengan menggunakan software Autodock Tools. Setelah itu dilakukan molecular docking yakni menggunakan software Autodock yang dijalankan dengan command prompt. Kemudian langkah yang terakhir adalah analisis dan visualisasi molecular docking. Hasil docking dianalisis dan divisualisasikan dengan menggunakan Autodock Tools. Selain itu juga dilakukan perhitungan drug score secara online menggunakan website Protein Plus. Kemudian saat ini saya akan melakukan simulasi molecular docking secara real time, namun karena membutuhkan waktu ketika melakukan berbagai simulasi, sehingga saya sudah menyiapkan beberapa data yang hasil dari simulasi molecular docking. Namun gambarannya akan saya praktekkan pada kesempatan kali ini. Langkah pertama yakni mendownload protein dari Protein Data Bank, yakni senyawa protein yang mau kita simulasikan, yakni human aldosa reduktase yang menggunakan kode 2HV5.
Oke, setelah didapat yakni 2V5, dapat dilihat pada bagian bawahnya bahwasanya 2HV5 ini ID 2V5 proteinnya membawa ligan bawaan berupa NADPH dan juga ZST atau zopolrestat, sehingga nanti dengan menggunakan software Chimera dapat dipisahkan ligannya saja zopolrestat untuk diambil dan dipreparasi, dan juga dapat diambil proteinnya saja sebagai reseptor. Kemudian dilakukan download file melalui PDB format ini. Untuk saya sendiri sudah melakukan download. Setelah didapatkan file downloadan, kita buka software Chimera. Software Chimera dibuka file hasil downloadan 2V5 PDB. Untuk software Chimera saya memiliki grafik yang kurang baik karena sepertinya terdapat beberapa file yang mengalami crash sehingga tidak dapat menampilkan grafik dengan baik. Namun ini dapat diatasi dan mencari yang cocok. Oke. Ini merupakan protein aldose reduktase pada manusia yang juga membawa ligan bawaan NADPH dan zopolrestat sebagai ligan obatnya. Kemudian dilakukan pengambilan protein saja sebagai reseptor dengan langkah yakni tekan select residu dan tekan pilih all non-standard. Ini melakukan seleksi terhadap semua atom-atom yang bukan standar, yakni bukan protein dari aldose reduktase. Kemudian dilakukan action atom bond, yakni di delete. Pada kali ini sudah pada gambar pada layar simulasi ini merupakan hanya proteinnya saja. Kemudian protein ini dipreparasi dengan menggunakan struktur editing dan dilakukan dog prep. Oke. Kemudian di unlist write mol file, oke, dan ini di oke. Selanjutnya oke dan nanti akan melakukan penyimpanan file. Oke, find internals. Oke. Pada bar bawah terlihat doc prep finish, dan ini kemudian dilakukan save PDB. Nah, untuk saya sendiri sudah mendapatkan save ini reseptor PDB. Oke, save. Yes. Kemudian dibuka kembali file. Wah, ini merupakan untuk langkah selanjutnya kita hanya mengambil yang zopolrestat, sehingga pada select ditekan dari situ dan pilih ZST zopolrestat. Kemudian di inverse select, yakni berarti yang di select adalah selain zopolrestat. Kemudian dilakukan delete atom selain zopolrestat. Sepertinya terjadi kesalahan dan buka kembali ke 5 open. Oke.
Oh, mungkin bisa saya buka yang hasil dari saya. Oke, dibuka yang baru yang telah saya buat sebelumnya, Ligan Mode. Jadi setelah melakukan tadi, sepertinya tadi terdapat error, akan didapatkan Ligan Super Restart saja. Kemudian Ligan Super Restart ini dilakukan preparasi docking. Yang sebelumnya ini yang saya dapatkan udah di preparasi docking. Langkah-langkah untuk mempreparasi docking yakni dengan struktur editing, kemudian doc prep, namun ini write mol file di OK, kemudian lanjutkan OK, dan di OK. Akhirnya nanti pada akhirnya akan men-save, kemudian setelah doc prep mungkin 5 menit. Saya yang saya tampilkan sudah dipreparasi untuk docking. Nanti akan save seperti langkah ketika menyiapkan reseptor. Oke. Setelah siap Ligan Super Restart dan reseptor, maka selanjutnya adalah membuka software Autodocs. Di molekul reseptor yakni TTBGT. Oke, open. Oke, tampil pada layar. Ini merupakan protein aldose reduktase pada manusia tanpa ada ligan bawaan sama sekali, murni protein. Kemudian ditambahkan ligan yang telah dipreparasi tadi, yakni Superstat. Oke. Kurang tepat sepertinya yang saya tambahkan. Oke, kemudian saya tambahkan ligan hasil dari doc preparasi tadi. Ini merubah ekstensinya terlebih dahulu menjadi mol. Nah, ini hasil dari Chimera kemudian ditambahkan. Oke, setelah itu ligan di save output dalam ASPDBGT yang sebelumnya telah saya siapkan. Ini nanti di save. Yes. Oke. Kemudian dilakukan create, ya, ini dengan makro molekul open. Create dengan makro molekul choose receptor. Oke. Konsep yes, well, yes. Kemudian dilakukan klik kembali terhadap ligannya, choose ligan. Oke. Setelah selesai dilakukan klik box dan mengatur pada center ligan yang diukur ligannya kotaknya agar lebih besar, mencukupi semua situs aktif dari
senyawa ligan terhadap protein. Oke. Kalau kemudian dilakukan create kembali, di output disimpan save key. Kemudian lakukan docking, maka set file name, pilih reseptor dalam bentuk ekstensi BDBGT yang sebelumnya di save melalui proses create tadi ya, langkah create. Open, kemudian dipilih docking, ikan, dan choose ikan dipilih, kemudian select ikan, accept, selanjutnya di login dan search parameter genetic algorithm. Ini merupakan number of key range, merupakan dilakukan nanti konformasi yang dihasilkan akan berapa jumlahnya ya. Kalau ini mungkin secara contoh saja 10 untuk dilakukan analisis docking. Namun sebelumnya saya sudah melakukan analisis docking dengan jumlah range sebanyak 10 dan 50. Dan mungkin nanti akan saya tampilkan hasil analisisnya docking. Oke, ini dia set kan docking parameters, set kembali, kemudian dilakukan untuk parameter set docking dan output disimpan. Oke, dan dilakukan run auto create. Ini merupakan dapat melalui auto dock langsung. Ini merupakan sudah langkah proses molecular docking setelah preparasi, yang langkah-langkah sebelumnya merupakan langkah-langkah preparasi. Langkah yang akan saya lakukan ini merupakan langkah molecular docking. Namun sering terjadi melalui auto dock ini, pada kasus saya itu mengalami error, sehingga saya lakukan melalui Chrome dengan cara membuka file tempat menyimpan docking, dan harus terdapat auto dock 4, auto create 4, AD4 ini yang didapat dari software install, yakni Autodock Tools dan MGL Tools gitu. Dan cara menekan LTD ST, kemudian tekan CLT untuk melakukan run auto create dengan cara menekan kemudian nama file gbf, tadi nama saya 2.gbf, disimpan berubah jadi 2.glg.n, kemudian tekan enter dan melakukan run untuk membutuhkan waktu beberapa menit. Namun untuk kali ini saya sudah menyiapkan, dan nanti akan sebelumnya hanya akan didapatkan berbagai file ini serta file ini hasil dari running auto create, yakni GLG, file GLG. Mungkin dapat saya buka. Ini adalah hasil dari GLG. Jika memang hasil dari running itu berjalan sampai selesai, maka pada paragraf terakhir dapat dilihat AutoGate successful completion real 5 menit 0,6 CPU 4 menit. Oke. Kemudian dilakukan running docking, yakni dengan formatnya Autodock 4 ke nama file .dbf, jadi nama file 2.dlg dan di enter.
Ini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi daripada autogrid. Cuman proses login. Setelah berhasil proses selesai, kemudian didapatkan pada file tempat kita menyimpan ekstensi DLG ini pada baris pertama. Ini merupakan DLG dengan 10 konformasi. Bukan hasil dari docking. Dapat dilihat pada dengan mencari Ctrl F RMSD table. Kali ini saya hanya melakukan 10 kali running seperti saya sebutkan pada tadi, dapat 10 kali run sehingga dapat 10 kali konfirmasi. Dilakukan perankingan di sini, ini binding energi yang paling rendah terjadi pada running kedua, proses running konfirmasi kedua. Dapatkan juga energi besar, energi bebas, yakni negatif 137,1,15 kilokalori per mol, yang menunjukkan bahwasanya nanti reaksinya itu berjalan secara spontan. Baik, oke. Jadi setelah simulasi molekular docking, dapatkan dua data file utamanya, yakni tadi dalam format ekstensi DLG tadi ya. Kemudian dilakukan analisis dan visualisasi hasil molekular docking. Analisisnya dapat dilihat langsung melalui Silogcat ini. Run pada bagian lowest energy confirmation from cluster. Yakni pada run kedua, cluster ranknya 1 dengan number konfirmasi in this cluster is 7. Berarti konfirmasi ke-7. Oke, run 2 dengan menilai konfirmasi number orbital in this cluster adalah 7. Berarti menunjukkan konfirmasi yang didapatkan total adalah hanya 7 kali 7 bentuk konfirmasi. Namun running kedua lah yang mendapatkan nilai binding energi paling rendah. Oke. Kemudian pada RMSD ditemukan inhibition constant, yakni untuk menunjukkan konstanta sebagai senyawa obat. Ini hanya running 10. Sebelumnya saya sudah melakukan running yang sebanyak 50 kali, mungkin dapat saya tampilkan. Rasanya hasilnya tidak terlalu jauh dengan yang running 10 kali. Oke. Ya, ini merupakan running yang sebanyak 50 kali, dapat dilihat. Dapatkan 42 konformasi. Kemudian kembali lagi, dan running yang paling memiliki nilai energi terendah, yakni pada running ke-40 dengan binding energinya minus 7,66. Pada running sebanyak 10 kali tadi hanya minus 7,68, dengan tracknya juga nggak terlalu jauh, pada sekitaran dapat dilihat misalnya skala persebarannya minus 7, minus 5. Oke. Kemudian dilakukan visualisasi dan analisis juga melalui Autodock tools. Oke. Sebelumnya dihapus semua yang ada di sini karena ini bukan hasil docking, masih mau di docking.
Kemudian melakukan analyze, tekan OK, dan ini yang hasil analyze 10 kali tadi ya, yang 10 kali running yang saya tunjukkan. Oke. Nah, ini hanyalah ligannya Zopolrestat, kemudian ditambahkan makromolekul. Oke. Oke, tampilan lebih cantik. Kemudian dengan analyze konformasi play, kita tekan tombol dan untuk melihat nitrogen bondingnya. Oke, pada konformasi pertama ada dua atau nitrogen bonding, dapat dilihat ya. Oke, ini menunjukkan visualisasi dari nitrogen bondingnya, yakni pada reseptor histidin dan trypsin, dan panjangnya 1,72 dan 1,98. Binding energinya 7,61. Oke, kita jika menggerakkannya kita dapat melihat perubahannya langsung sebagai konformasi. Dapat dilihat perubahan konformasi 2, konformasi 3. Singkat, ada yang hanya pada salah satu konformasi itu hanya satu ikatan hidrogen, ada yang 3 ikatan hidrogen. Oke, stop. Tadi yang paling baik adalah running pada nomor 2, dapat dilihat di sini ya, running nomor 2, bahwasanya yang paling rendah minus 7,68. Oke, sehingga dikembalikan ke running nomor 2. Oke, running nomor 2 ya. Ini nomor 2. Oke, kita lihat konfirmasi 2 info. Binding energi 7,68 minus 7,68 kilokalori per mol. Dengan dua ikatan hidrogen bonding, seperti pada visualisasi dapat dilihat bahwasanya terdapat dua ikatan hidrogen bonding. Nilai binding energi semakin rendah. Jika analisis semakin rendah nilai binding energi ini menunjukkan energi yang dilepaskan semakin besar, menunjukkan tingkat stabilitasnya semakin tinggi katanya, karena melepaskan energi yang lebih tinggi. Sehingga semakin rendah binding energinya, semakin minus nilainya, maka semakin
semakin berpotensi ligand tersebut menjadi inhibitor dari endose reduktase. Dari free energinya juga mengartikan bahwasannya reaksi akan berjalan secara spontan ketika ligand tersebut bertemu dengan protein reseptor. Kemudian dilakukan save dari konformasi nomor 2 ini dan dilakukan analisis drug score secara online melalui website Protein Plus. Dan cara langkah save-nya yakni right complex save. Kemudian dilakukan protein plus ini. Pada protein plus ini file yang diinput harus bentuk PDB. Oleh karena itu harus dilakukan convert terlebih dahulu dari PDB-GD menjadi PDB. Dalam hal ini saya menggunakan software OpenBabel karena software open mungkin butuh proses yang cukup memakan waktu untuk membuka software ini, sehingga saya pause sebentar. Sudah terbuka. Siap. Kita cari file dari yang saya simpan sebelumnya. Sepertinya dapat terjadi crash. Kemudian di kemudian dilakukan formatnya, diatur PDB, dipilih PDB, dan kita save di tempat mana outputnya file. Kita save, convert. Convert sudah selesai dan dapat kita lakukan drug score menggunakan website Protein Plus. Choose file result.
molekul. Lakukan perhitungan set score calculate. Mungkin ini membutuhkan beberapa waktu sehingga saya akan mempause videonya beberapa waktu. Baik, karena sudah selesai score-nya, dapat dilihat pada layar misalnya score dapat score 0,8. Oke. Dari 0,8 ini cukup besar dan menunjukkan bahwasanya si Zopolrestat ini berpotensi sebagai obat atau inhibitor dari protein aldose reduktase. Oke. Mungkin sehingga dapat diambil kesimpulan yakni simulasi molekular docking dari ligan Zopolrestat sebagai inhibitor aldose reduktase dapat dilakukan dengan software Chimera dan AutoTOR Tools. Hasil analisis dan visualisasi menunjukkan bahwa binding energi ligan dengan protein adalah minus 7,68 kilokalori per mol dengan 2 ikatan nitrogen. Skor dari hasil docking adalah 0,8. Oleh karena itu, ligan Zopolrestat dapat digunakan sebagai inhibitor aldose reduktase. Mungkin sekian simulasi molekular docking sekaligus analisis dari dan visualisasi dari simulasi molekular docking yang dapat saya sampaikan dan praktekkan. Semoga dapat membantu dan memenuhi kriteria penilaian dari tugas pemodelan biomolekul. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.